Bertekunlah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. 1 Korintus pasal 13 ayat 2b. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. 1 Korintus 13 ayat 2b. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Shalom, selamat pagi adik-adik di rumah. Selamat pagi Kak Dira. Selamat pagi Kak Retno, selamat pagi adik-adik. Ya, jumpa lagi ya. Kita sungguh bersyukur hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk kita beribadah sekolah minggu ya. Adik-adik sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Sudah mandi semua, sudah cantik, sudah ganteng, dan tentunya sudah siap untuk belajar firman Tuhan ya. Oke, kita mau mengucap syukur dulu terlebih dahulu kepada Tuhan, dan Kak Indira yang akan memimpin kita dalam doa. Yuk adik-adik, sebelum memulai sekolah minggu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik, terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami hingga sampai pada pagi ini. Tuhan, sebentar lagi kami akan mengikuti sekolah minggu, kiranya Engkau berkati kami, kiranya Engkau sertai kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Kasih-Nya seperti sungai yang terus mengalir di dalam hidup kita, sehingga kita selalu bersuka cita. Nah, sekarang kita mau bangkit berdiri, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersuka cita melalui sebuah pujian Sungai Sukacitamu. Sungai sukacitamu Tuhan, senantiasa mengalir dalam hidup. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, muji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Menari di dalammu, bersuka di dalammu, mengikuti-Mu Tuhan dalam kegerakanmu, melayani-Mu Tuhan di dalam sukacitamu. Sebabnya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sungai sukacitamu, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Yes, 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 yes. Anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka,
bersukacita oleh karena Tuhan Yesus di dalam kita. Dan biarlah hidup kita senantiasa dilimpahi dengan kasih Tuhan, dan kita pun belajar mengasihi orang-orang di sekeliling kita ya Kak ya. Iya, Kak Retno. Mengasihi mama papa, teman, terlebih mengasihi Tuhan Yesus ya. Yuk kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. KASIH. Salam adik-adik semua yang di rumah sudah hadir di depan videonya masing-masing ya. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Hari ini sekalipun kami di rumah masing-masing dan tidak bersalaman dengan teman-teman yang lain karena berjauhan, tetapi sebenarnya kami sedang bersama-sama beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk papa mama, terima kasih untuk guru-guru, sekolah minggu, dan kami memohon Tuhan memberkati kami dan menolong kami untuk terus semakin mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mengasihi, menyayangi saudara-saudara kita ataupun teman-teman kita. Nah, adik-adik ingat nggak sama cerita Yusuf? Itu kan dulu kita sudah pernah cerita ya, adik-adik semua sudah pernah dengar ceritanya Yusuf. Dari sejak kecil sampai Yusuf menjadi apa? Iya benar, sampai menjadi raja. Di mana? Menjadi raja di Mesir ya adik-adik ya. Wah, pada waktu itu kan ada kelaparan di berbagai negara. Nah, tapi di Mesir ada makanan yang bisa dibeli, ada gandum. Nah, itu kenapa begitu?
Karena Tuhan memberkati Mesir. Kenapa Tuhan memberkati Mesir? Karena ada Yusuf di sana yang menjadi raja. Kenapa Tuhan memberkati Yusuf sehingga Mesir menjadi bagus? Karena Yusuf adalah orang yang mentaati Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh sama Tuhan, ya. Nah, ceritanya kita ulang sedikit. Siapa? Saudara-saudaranya Yusuf itu adik-adik semuanya ada berapa? Oh, benar, ada 12. Yusuf nomor berapa? Iya, Yusuf nomor 11 ya. Yang paling sulung namanya Ruben ya. Terus Yusuf nomor 11. Masih ada satu adiknya lagi. Namanya siapa, masih ingat? Namanya Benyamin. Sekarang kita baca Alkitab dulu ya. Kita simak bersama-sama. Kejadian 37 ayat 4. Nah, ini kata saudara-saudaranya Yusuf ya. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, adik-adik, saudara-saudaranya Yusuf itu iri. Kenapa? Karena Yusuf sangat disayangi oleh bapaknya. Siapa nama bapaknya Yusuf? Iya, benar. Nama bapaknya Yakub. Nah, terus karena Yusuf paling disayang, Yusuf sering dibelikan baju yang indah-indah. Tapi yang lain kadang-kadang enggak gitu ya. Terus saudara-saudaranya marah. Terus benci sama Yusuf dan mereka enggak ramah sama adiknya ini. Terus mereka masih benci terus sampai suatu kali ditulis dalam Kejadian 37 ayat 20. Bunyinya begini, adik-adik baca ya, ayat 20. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu. Nah, Yusuf kan pernah cerita kepada saudara-saudaranya bahwa dia pernah bermimpi melihat bulan dan matahari dan 12 bintang. 12 bintang itu yang satu dia. Lalu matahari dan bulan itu dan 11 bintang yang lainnya menunduk dan menyembah kepada satu bintang. Yang dimaksudkan ya dia itu ya. Wah, saudaranya tambah marah. Mimpi kok meninggikan dirinya sendiri. Mimpi kok seolah-olah orang tua dan kakak-kakaknya suruh menghormati dia, padahal Yusuf itu adalah saudara yang muda. Nah, jadi mereka sangat marah, jadi benci sama Yusuf. Sehingga suatu kali saudara-saudaranya itu bersepakat, kakak-kakaknya itu ya, bersepakat untuk membunuh Yusuf. Lalu setelah dibunuh bisa dilemparkan ke dalam sumur. Di situ pas mereka merencanakan itu ada sumur yang kering, adik-adik. Nah, mereka bermaksud melemparkan mayat Yusuf ke dalam sumur yang kering itu. Terus nanti kalau mereka pulang, mereka mau lapor kepada bapaknya, Pak Yakub. Mereka mau bilang, wah, Yusuf sudah diterkam binatang buas, mati gitu. Nah, itu. Tapi adik-adik, kakaknya yang paling sulung ya, yang paling tua, namanya Ruben kan. Ruben ini merasa bertanggung jawab karena dia anak sulung paling besar. Waduh, bagaimana ini? Masuk adiknya mau dibunuh. Memang Ruben iri juga kepada Yusuf, tapi dia nggak tega mau membunuh adiknya ini. Terus dia kasih tahu adik-adiknya yang lain, dek, jangan, Yusuf jangan dibunuh, dia kan juga saudara kita. Dia kan masih sedarah sama kita. Gini aja, bagaimana kalau kita masukkan ke sumur yang kering itu, biar aja dia nggak makan, dia kelaparan, dia haus, sendirian nggak ada temannya, biarin itu. Tapi jangan dibunuh, itu maksudnya. Nanti kalau sudah dimasukkan dalam sumur, terus sudah lama, dia akan mengambil Yusuf kembali dan membawanya pulang. Wah, sebenarnya hatinya bermaksud baik ya, hatinya Ruben ini. Nah,
benar. Adik-adiknya bilang, iya setuju. Jadi waktu Yusuf datang, jubahnya yang bagus itu langsung dicopot paksa. Yusuf ya sebenarnya teriak-teriak, kenapa kak, kenapa kok ini harus dilepas gitu ya. Tapi mereka nggak menjawab, mereka langsung mengikat Yusuf. Lalu Yusuf dikerek masuk ke sumur yang kering, ditutup pakai batu. Bagaimana? Yusuf diam aja? Enggak, Yusuf teriak-teriak, kakak, kenapa aku dimasukkan di sini? Apa salahku? Kak, tolong keluarkan aku lapar, aku haus, di sini gelap, aku sendirian. Kak, tolong keluarin aku, maafin aku kalau aku salah ya kak, maafin, bukain kak, aku mau bersama-sama dengan kalian gitu. Wah, bagaimana rasanya ya? Sedih juga ya. Tapi karena kakak-kakaknya sudah benci sama dia, walaupun Yusuf itu berteriak-teriak, memohon dari dalam sumur, mereka tidak mau mendengarkannya. Setelah sumur itu ditutup dengan batu, sumur itu menjadi gelap. Terus saudara-saudaranya duduk-duduk di sekitar situ, ngapain? Makan, minum gitu. Karena waktu Yusuf datang menyusul mereka itu, Yusuf juga membawa makanan. Nah, adik-adik, aduh gimana rasanya ya? Si Ruben sebenarnya juga sedih gitu. Nah, terus mereka berpencar ya, setelah makan mereka berpencar. Kan mereka sedang menggembalakan domba. Jadi ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang ke situ. Nah, gitu. Terus Ruben juga pergi. Terus selang berapa lama gitu, Ruben berpikir, wah, aku mau ngambil Yusuf, ini sudah mau malam. Pasti Yusuf di situ sudah lama kan? Pasti dia sudah lapar, haus, kasihan, nanti aku bawa pulang gitu. Terus dia balik ke sumur itu, dia buka sumurnya, dia mau ngambil Yusuf adik-adik. Tapi apa yang terjadi? Ternyata Yusuf sudah nggak ada di situ. Terus di mana? Ternyata adik-adik, waktu Ruben nggak ada, Yusuf itu diambil karena ada pedagang yang sedang lewat. Nah, Yusuf itu lalu dijual kepada para pedagang itu. Zaman dulu adik-adik, bahkan mungkin juga sampai zaman sekarang ini, tapi zaman sekarang sudah nggak model ya. Orang itu bisa dijual, apalagi kalau badannya kuat gitu, harganya mahal. Kenapa? Nanti waktu dia dijual, dia akan dijadikan budak. Nah, begitu juga Yusuf. Yusuf ini dijual kepada pedagang dari Ismail yang mau berangkat ke Mesir. Jadi Yusuf itu diambil terus dijual dalam keadaan terikat. Wah, kalau nggak diikat pasti kan lari, nggak mau dijual ya. Wah, pada waktu dia diikat dia juga meronta-ronta. Pada waktu sudah dinaikkan di keledai pedagang itu, dia teriak-teriak, dia menangis, air matanya bercucuran. Aduh, aku pengen ketemu Bapak, aku pengen pulang, aku lapar gitu. Kak, aku ikut kakak, aku jangan dijual, kakak gitu. Suaranya menjerit-jerit, tapi makin lama pedagang itu makin jauh, suaranya Yusuf makin tidak terdengar. Dan Yusuf pun di perjalanan makin lelah, lehernya serak karena dia berteriak-teriak dan juga merasa haus dan lapar adik-adik. Tapi tidak ada yang menolong dia. Dia sudah berpisah dari kakak-kakaknya dan tidak mempunyai harapan untuk dapat bertemu dengan mereka lagi. Karena Yusuf sebenarnya menyayangi kakak-kakaknya dan dia juga sayang sama bapak dan ibunya. Tapi dia tidak bisa melihat bapaknya lagi karena dia sudah dijual. Itulah perasaannya dia. Adik-adik, Yusuf dibawa ke Mesir. Nah, pendek ceritanya ya, di sana di Mesir, pertama-tama dia dijual kepada Bapak Potifar, terus dia juga kemudian masuk penjara dan sebagainya. Banyak penderitaan yang dialami. Kan pada waktu dia dijual dia masih muda. Nah, terus
Udah bertahun-tahun dia di Mesir, adik-adik. Pertamanya pekerjaannya berhasil, bagus gitu, dia disukai oleh tuannya, tapi kemudian dia difitnah, lalu dia dipenjara. Nah, adik-adik, dari hidup yang enak, sudah bagus-bagus, disayangi sama bosnya, ternyata habis itu dia masuk penjara. Kalau di penjara enak nggak? Nggak enak, dia harus bekerja. Orang kalau di penjara itu dipaksa bekerja kasar, apa saja, memecah batu, membersihkan tempat, melayani orang, menyediakan makanan, minuman, membersihkan apa saja, memandikan kuda gitu. Padahal sebenarnya dulu waktu dia masih ikut bapaknya, hidupnya senang. Dia tidak melakukan pekerjaan yang berat-berat, bajunya bagus-bagus, badannya bersih. Tapi sekarang dia tidak bisa begitu lagi. Dia menjadi kotor, dia tidak punya baju yang bagus, makanannya pun itu ya nggak bisa nambah, kalau lapar nggak bisa nambah karena sudah dijatah gitu. Nah, tapi dia juga karena bekerja, tulang-tulangnya dia menjadi kuat, adik-adik. Ternyata begitu ya, kalau orang nggak bekerja, tulang-tulangnya nggak kuat. Kalau orang bekerja, tulangnya jadi kuat, badannya jadi sehat. Yusuf walaupun berada di dalam penderitaan, tapi tubuhnya menjadi makin sehat. Sehingga pada suatu saat ketika dia dengan pertolongan Tuhan sedang menerjemahkan mimpi pegawainya Firaun, lalu akhirnya dia dibebaskan, bekerja pada Firaun, dan akhirnya dia juga menerjemahkan mimpinya Firaun. Firaun, Raja Mesir itu percaya sekali sama Yusuf, sehingga Yusuf diangkat menjadi wakilnya, menjadi raja muda. Nah, itulah akhir cerita Yusuf ya yang diceritakan dalam Alkitab. Tapi kita akan melihat begini adik-adik. Nah, akhirnya terjadi kelaparan di berbagai negara. Lah, waktu terjadi kelaparan bagaimana? Mereka mendengar ternyata Mesir masih menjual gandum, menjual makanan. Mereka orang-orang dari berbagai negara itu pergi ke sana. Tidak terkecuali saudara-saudaranya Yusuf ini pergi ke sana beli gandum. Ya, kita sudah dengar ceritanya ya. Mereka dicobai oleh Yusuf. Apakah mereka itu kakak-kakaknya masih sejahat yang dulu? Ternyata mereka sudah dewasa, mereka sudah berubah. Nah, sampai akhirnya Yusuf kasihan, terus dia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya itu. Saudara-saudaranya sama bapaknya suruh pindah ke Mesir supaya bisa dipelihara oleh Yusuf. Lalu mereka semua pindah ke Mesir, tinggal di tanah Gosen. Ya, adik-adik masih ingat kan cerita itu? Mereka keluarganya Yusuf, bapaknya, kakak-kakaknya, keponakan-keponakannya, karena kan mereka sudah menikah, sudah punya anak, bahkan sudah punya cucu. Itu saudara-saudaranya itu, mereka banyak. Nah, tinggal di tanah Gosen di Mesir. Nah, kemudian Pak Yakub setelah tiba di Mesir kan sudah tua, lalu dia meninggal. Nah, setelah Pak Yakub meninggal, saudara-saudaranya Yusuf ini, kakak-kakaknya ketakutan. Karena jangan-jangan nanti Yusuf membalas dendam ini. Dulu dia kita jual, kita sakiti, kita nggak ramah sama dia. Pasti nanti Yusuf nggak mau memelihara kita lagi. Bagaimana nasib kita ya? Gitu. Terus mereka semua 11 orang saudaranya itu adik-adik menghadap kepada Yusuf sebagai raja muda di situ. Mereka harus menghormati raja ya. Kalau orang datang kepada raja itu nggak bisa datang begini, nggak bisa. Setelah di depan raja, mereka berlutut. Nah, mereka berlutut di depan Yusuf. Terus mereka bilang, Yusuf, maafkan kami semua ya. Kami dulu berbuat jahat sama kamu, tapi sekarang kamu memelihara kami. Kami kan Bapak sudah nggak ada. Kami takut nanti kamu marah, kamu mengusir kami. Bagaimana nanti kami hidup? Kami nggak bisa makan, kami nggak bisa beli makanan dari negara lain manapun, karena makanan hanya ada di Mesir, gandum hanya ada di Mesir gitu. Terus Yusuf bilang apa? Yusuf ingat nggak kalau dulu dijahatin saudara-saudaranya? Ingat. Tapi
Tetapi dia mengasihi saudaranya, mengasihi kakak-kakaknya dan adiknya. Jadi dia bilang begini. Nah, kita lihat lagi di Alkitab, di dalam Kejadian 50, itu pasal terakhir ya, Kejadian pasal 50. Terus Yusuf bilang begini, jangan takut kakak-kakakku, sebab aku ini bukan pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud agar aku dapat memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, jadi Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Coba dengar itu. Yusuf menghiburkan mereka dan menenangkan mereka dengan perkataannya. Jadi Yusuf bilang, enggak, aku enggak pengen balas dendam kok. Aku enggak pengen menyakiti kamu. Aku pengen memelihara kakak-kakak semua dan adikku supaya bisa tetap makan, bisa tetap hidup. Kita akan hidup bersama-sama sebagai satu keluarga. Bagiku ini sungguh anugerah karena aku bisa bertemu dengan saudara-saudaraku lagi. Jadi kakak-kakak jangan takut, jangan khawatir. Gitu. Wah, bagaimana adik-adik? Hatinya Yusuf jelek apa baik? Baik sekali ya. Walaupun dia itu sudah dijahati, sudah dijual, bahkan sudah ingin dibunuh oleh saudara-saudaranya, tapi dia tidak sakit hati. Dia sudah melepaskan rasa marahnya kepada kakak-kakaknya. Dulu memang waktu dia dijual, ya siapa ya adik-adik, pasti dia sedih, dia marah karena kakak-kakaknya itu jahat sama dia. Tetapi dia sadar Tuhan sudah memberkati dia dan mengampuni dia. Makanya sekarang dia juga ingin mengampuni saudara-saudaranya. Dia tidak membalas dendam. Nah, adik-adik, itulah namanya kasih. Yusuf mengasihi kakak-kakaknya. Kasih itu tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Kasih itu tidak membalas dendam. Kalau adik-adik misalnya siapa ya di situ ya? Nah, misalnya Vino dinakalin sama teman-temannya di kelas. Ada yang nakal gitu, ada anak yang nakal ya, Vino dijahatin. Lalu suatu kali temannya Vino yang jahat itu sakit. Nah, kalau ada teman kita yang sakit, sebaiknya bagaimana kita adik-adik? Kita datang menengok, kita mendoakan dia supaya cepat sembuh. Dan mungkin kalau teman kita itu juga berada dalam keadaan yang berkekurangan, tidak punya uang, kita bisa membawa makanan buat dia. Nah, terus teman-temannya Vino ngomong sama Vino, itu si Budi itu sakit loh, Budi yang nakal itu. Tapi kita mau mendoakan dia, kita mau menengok dia, kamu ikut yuk gitu. Terus misalnya enggak, aku enggak mau nengok dia kan nakal, biarin aja, kapok dia kalau sakit, enggak ada yang jenguk, enggak ada yang membawakan makanan, enggak ada yang mendoakan, enggak ada yang menghibur, biarin, syukur gitu. Aku enggak mau gitu. Nah, adik-adik, apa namanya itu? Namanya membalas dendam ya. Kalau yang seperti itu berarti dia tidak mengasihi. Berarti membalas kejahatan dengan kejahatan juga. Nah, Tuhan gak suka adik-adik yang begitu. Tuhan senang, Tuhan berfirman, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Tuhan bilang, ampunilah saudara-saudaramu yang berbuat jahat kepadamu dan doakanlah mereka. Ampunilah teman-temanmu yang menjahati kamu. Nah, itu baru namanya kasih. Kasihnya Tuhan Yesus itu seperti itu adik-adik. Nah, kalau orang hanya menyayangi saudaranya karena saudaranya baik sama dia,
itu biasa, tidak istimewa. Tapi kalau adik-adik dijahati, diganggu, disakiti, baik oleh saudaranya maupun oleh teman-temannya, tapi adik-adik tidak mau membalas dendam, bahkan mengampuni mereka dan mendoakan mereka pada waktu mereka punya kebutuhan dan butuh pertolongan, adik-adik memberikan pertolongan kepada mereka. Nah, itu baru kasih yang istimewa. Kasih yang istimewa itu adalah kasih seperti kasihnya Tuhan Yesus, adik-adik. Ya, adik-adik, ayo kita menghafal ayat ya. Ayat hafalan. Dari 1 Korintus 13 ayat 2. 1 Korintus 13 ayat 2b. Bunyinya begini. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kita ulangi ya adik-adik ya. 1 Korintus 13 ayat 2b. Dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Walaupun kita itu punya iman yang besar, tetapi jika tidak punya kasih, maka kita ini tidak berguna. Oleh karena itu adik-adik, ayo kita mengasihi dengan caranya Tuhan Yesus. Kita mengasihi seperti kasihnya Tuhan Yesus. Nah, kasih yang seperti itulah yang Tuhan Yesus mau supaya kita punya. Kasih yang tidak suka membalas dendam, kasih yang mengampuni, ya. Adik-adik, Tuhan Yesus pasti akan memberkati adik-adik semua kalau adik-adik belajar mengasihi seperti Tuhan Yesus mengasihi. Kasih yang istimewa. Nah, adik-adik, kita akan bertemu lagi besok, minggu depannya lagi ya. Ayo kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Tuhan, kami ingin mengasihi saudara-saudara kami, teman-teman kami seperti kasihnya Tuhan Yesus. Kasih yang istimewa supaya kami menjadi manusia yang berguna. Sebab Tuhan Yesus bilang, kalau kami tidak mempunyai kasih, kami sama sekali tidak berguna. Tuhan Yesus, tolong supaya kami dapat mengasihi seperti Engkau mengasihi. Dan terima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu kembali adik-adik. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.